Halo teman-teman semua, Sobat Ceria dimanapun berada. Selamat datang di channel Ensiklopedia kita. Nah, di episode pertama ini aku cuma mau introduction aja sih, ini channel apa gitu. Nah, jadi sebenarnya sih bermula dari eh, kondisi yang kita alami bersama ya, terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi kita sehari-hari lebih banyak di rumah dan kadang bingung gitu mau melakukan apa gitu di rumah. Selama 2 bulan terakhir ini sih aku juga melakukan banyak hal sih di rumah, mulai dari tanam ini itu gitu, melihara ini itu, banyak lah, termasuk juga ya sebelum mungkin kembali ke kesibukan lagi new normal, ingin mencoba gimana sih bikin video di YouTube gitu, bukan tentang menjadi YouTuber sih, tapi mudah-mudahan sustainable untuk berbagi informasi apa sih yang udah gue dapatkan dan itu menginspirasi untuk aku coba share. Siapa tahu teman-teman juga butuh gitu atau tertarik dengan informasi tersebut gitu. Nah, ya sebenarnya sih ketika kita masuk di era digital ini, ketika kita misalnya lagi nunggu seseorang, lagi ada di angkutan umum atau apapun itu, pasti teman kita itu teman terbaik kita saat ini adalah gadget gitu. Di gadget ini kita bisa berselancar mencari informasi itu apapun, dan informasi itu bisa sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita, atau ya cukup bermanfaat, atau bahkan kurang bermanfaat atau tidak bermanfaat gitu. Nah, channel ini sih harapannya bisa membagikan sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Itu reasonnya membuat channel ini. Dan yang kalian lihat sekarang ini adalah screen laptop gue. Ini sengaja ya sambil introduction, sambil apa ya, mengencourage teman-teman juga gitu, bahwa bikin YouTube itu sih nggak susah-susah banget sih. Mau susah juga bisa, tapi untuk mengawal itu lebih baik pakai yang simpel-simpel aja dulu. Dan aku juga belajar juga sih dari YouTuber yang lain juga gitu. Teman-teman bisa browsing di YouTube gimana sih cara bikin video YouTube gitu. Nah, ini aku coba pakai VLC Media Player. Ini kayaknya sih gratis ya, nggak perlu register. Nah, ini tapi juga aku belum tahu nih gimana cara ngedit videonya ya. Aku udah download Wondershare Filmora ini, mudah-mudahan simpel. Kemarin udah sempet coba download Windows Movie Maker, tapi ternyata Windows Movie Maker itu sekarang udah berbayar ya, harus register, ribet beda kayak dulu. Sebenarnya aku suka Windows Movie Maker itu karena simpelnya sih. Nah, terus tinggal klik media, ini ada open capture device. Nah, ini tinggal klik-klik aja, nanti ikutin aja teman-teman tahapannya kayak gimana. Ya udah deh, jadi video ini bisa direkam gitu. Nah, sambil mengoperasikan laptop ini sih, sambil jalan juga rekaman di HP. Ya, coba-cobalah gitu. Nah, teman-teman kalau misalnya ada teman-teman YouTuber nih yang lagi lihat video ini, bisa share boleh ya di komen di bawah, biar apa sih aplikasi gitu yang oke buat YouTuber yang easy untuk bikin video yang kece, boleh ya share di komen. Nah, masuk ke introduction. Nah, ini pakai PowerPoint aja sih, simple. Jadi sebenarnya kalau mau share informasi, yang penting sih awalnya ada niat ya, dan gak perlu yang ribet-ribet dulu, bisa share dari hal yang sederhana. Yang penting adalah kontennya. Jadi ada konten, ada packaging gitu. Dua-duanya penting gitu, tapi jangan juga kita fokus sama konten mulu tanpa fokus ke packaging, atau fokus ke packaging tapi kontennya diabaikan gitu. Kurang, dua-duanya harus kita terus maintain dari dua sisi itu. Nah, pertama sih kenapa channel ini aku kasih nama Ensiklopedia Kita, karena aku ingin berbagi apapun sih, informasi apapun lah pokoknya yang kira-kira bermanfaat bagi kita semua gitu. Dan ini juga sebenarnya bikin channel ini juga untuk mendorong aku juga sih, setiap hari bisa mendisiplinkan diri untuk membaca anything gitu, buku-buku yang kira-kira bermanfaat gitu. Nah, kenapa? Karena kita juga bisa lihat nih, survei World Culture Index tahun 2018 menunjukkan tingkat literasi dan minat membaca Indonesia berada di peringkat kedua terbawah, tepatnya ranking 60 dari 61 negara. Nah, nggak tahu ya kalau dibandingkan sama seluruh negara di dunia gitu, kita ada di peringkat berapa, atau misalnya dari survei yang lainnya kita di peringkat berapa. Tapi intinya sih, kalau ya intinya masih belum kuat banget lah tingkat literasi dan membaca Indonesia. Jadi ya harapannya sih untuk aku pribadi, bikin YouTube channel ini akan semakin membuat aku lebih giat untuk pengen membaca gitu. Apalagi di era digital ini sih ya, aku akui cukup banyak posting time sih dengan melihat medsos ya, membaca buku jadi agak
waktunya jadi agak berkurang atau motivasinya menurun gitu. Walaupun sebenarnya nggak salah sih, ada informasi juga banyak di media, tapi ya tetap harus kita sharing-sharing ya, karena kadang sih kecenderungannya kita itu kalau misalnya kita udah interest sama satu hal, kita nggak mau lihat yang dari sisi sudut pandang yang lain gitu. Jadi akhirnya kita menjadi person yang mungkin kurang terbuka ya, kurang open mind gitu. Nah ini ya harapannya dari sekian banyak banget channel di YouTube ya, ini akan menjadi satu channel yang akan memperkaya pilihan channel-channel yang berbagi informasi yang positif buat teman-teman semua. Harapannya ya untuk menunjukkan tingkat untuk meningkatkan minat membaca masyarakat Indonesia. Ya paling enggak, sekalipun enggak minat membaca, bisa mendapatkan informasi, menurut gue sih sama aja ya. Yang penting sih bermanfaat lah buat menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, selanjutnya Kementerian Pendidikan ini merilis sebuah indeks, namanya Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Alibaca). Nah, dari indeks Alibaca ini menunjukkan hanya 9 provinsi yang masuk dalam kategori sedang. Bisa dilihat ya, ini ada DKI Jakarta, Jogja, sampai Sulawesi Utara. Kemudian sisanya mayoritas 24 provinsi berkategori rendah, nih yang warnanya coklat-coklat dan merah ya. Ada rendah dan sangat rendah. Dan rata-rata indeks Alibaca nasional berada di titik 37,32% yang tergolong rendah. Jadi ya itu gitu. Ya baik itu survei secara baterainya habis. Baik untuk survei secara, gue sambil ini ya nyiapin charger. Baik survei secara global maupun survei yang dilakukan di Indonesia sendiri yang menunjukkan memang membaca Indonesia itu masih rendah gitu. Ya mungkin kalau dulu di zaman mungkin belum era digital, belum kuat banget, media sosial belum kuat banget, banyak orang-orang yang punya jiwa sosial itu mencoba bikin kayak semacam perpustakaan keliling ya, perpustakaan keliling. Tapi kalau dipikir-pikir, perusahaan keliling itu juga memang membutuhkan modal yang nggak sedikit juga, dan maintenance-nya juga perlu gitu, dan dia paling tidak bisa merambah banyak juga sih gitu, merambah banyak masyarakat juga. Nah aku nggak yakin teman-teman pernah nggak sih datang ke perpustakaan di daerahnya masing-masing, perpustakaan kabupaten gitu misalkan. Nggak tahu ya sampai sekarang apakah masih ramai atau enggak, tapi kalau misalnya teman-teman pernah datang ke perpustakaan nasional yang ada di Jakarta yang sekarang dibangun, yang gedungnya kece abis, bagus banget, dan katanya itu perpustakaan tertinggi di dunia ya. Ya itu banyak sih yang minat bikin kartu anggota gitu untuk bisa membaca, dan harapannya ya nggak harus datang ke sana tuh nggak harus pakai baju rapi-rapi, banyak yang cuma pakai celana pendek, pakai kaos gitu ya, nggak apa-apa gitu. Ya itu mungkin salah satu tuh upaya pemerintah supaya bisa meningkatkan minat membaca masyarakat gitu, karena sebenarnya kalau misalnya teman-teman lihat pasti kelihatan lah beda gitu. Kalau misalnya teman-teman sering YouTuber nih melihat tokoh-tokoh nasional siapapun itu, pasti akan berbeda gitu bagaimana cara berkomunikasi, cara berpikir antara orang yang banyak membaca, wawasannya luas, dengan yang mungkin tidak terlalu gitu ya. Itu pasti membaca itu bermanfaat bagi kita gitu. Dan ya harapannya sih buat pemerintah nih, Kementerian Pendidikan atau siapapun itu kementeriannya, bisa semakin meningkatkan minat membaca masyarakat Indonesia, mungkin juga untuk menggunakan media sosial juga gitu, untuk berbagi pengetahuan, baik itu pengetahuan untuk di sekolah, siswa mahasiswa, maupun juga pengetahuan dalam rangka pembangunan karakter atau apapun itu, dengan packaging yang menarik tadi gitu. Jadi kalau misalnya kita agak hopeless nih sama acara pertelevisian gitu kan, membagi acara-acara yang beredukasi ya, mungkin kita bisa masuk ke channel YouTube gitu, salah satunya. Ya harapannya ya ke depan semakin banyak orang yang berkreativitas, tapi juga kita nggak hanya menggantungkan nasib kita, nasib bangsa kita kepada pemerintah semata, tapi juga ini bagian dari kerjasama bersama kita gitu. Ya itu aja sih, selesai introductionnya. Sebenarnya sih cuma coba-coba doang sih gimana bikin video di YouTube sampai dengan di upload, itu aja. Teman-teman kalau misalnya ada butuh kak ini dong sharing informasi terkait dengan ini atau terkait dengan itu, share di komen aja ya, nanti akan aku coba siapkan gitu. Itu aja, sampai jumpa buat teman-teman semua di video berikutnya.